Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial menginstal DNS server, menginstal web server dan menginstal mail server di Windows Server 2016. Pertama-tama kita setting IP di change adapter setting, lalu klik Ethernet, properties, lalu ketik IP versi 4. Kita isi IP address dengan 192.168.10.1 dan kita isi default gateway-nya 192.168.10.254 dan kita isi DNS yang pertama dengan 192.168.10.1. Lalu kita menuju ke server manager. Di server manager kita installation type next, kemudian kita centang yang DHCP, kemudian kita add feature, lalu kita next, kemudian next, selanjutnya install. Lalu kita tunggu sampai selesai, sampai penuh. Jika sudah selesai, kita tekan close. Setelah menginstal DHCP, lalu kita pergi ke tools dan kita klik DHCP, lalu klik server 10, klik IP versi 4 dan klik new scope, klik next, kemudian kita isikan name dengan server absen atau server terserah yang diinginkan. Kita isi di sini server 10, kemudian klik next dan start IP address 192.168.10.100 dan NIP nya sama, cuma yang belakang .200. Lalu klik next, lalu klik next, dan di sini kita ganti menitnya saja 10 menit, lalu klik next, tidak usah diisi. Ini diisi 192.168.10.254. Next. Lalu klik next, ini kemudian next, lalu finish. Oke, lalu kita beralih install DNS. Kita klik seperti tadi, kita centang DNS server, lalu klik next, add feature, lalu next, kemudian install, dan kita tunggu hingga selesai, hingga penuh, lalu kita klik close.
Sudah, lalu klik close. Lalu kita install web server atau IIS. Ini saya langsung, soalnya biar settingannya bersamaan. Kita klik web server IIS, lalu add feature, lalu next, kemudian next dan next, lalu install. Kita tunggu sampai penuh. Jika sudah penuh, lalu klik close. Kita pergi ke tools, ke DNS, lalu kita klik forward lookup zone. Kita klik kanan, new zone, lalu kita next, lalu diisi server terserah kalian. Saya isi server 10, lalu klik next, menggunakan .com, lalu klik next karena otomatis muncul. Klik next, klik finish, lalu pergi ke server10.com, klik kanan new host or AAA. Kita isi dengan www yang atas, lalu IP address yang kita gunakan di change tadi. Klik add host. Oke, kemudian kita lalu kita pergi ke reverse lookup zone dan new zone. Next, kita isi IP dengan 192.168.10. Lalu kita next, dan ini otomatis muncul, dan lalu kita next, lalu finish. Lalu kita klik kanan new pointer atau PTR, lalu kita isi IP address dengan 192.168.10.1, lalu hostname kita isi www.server10.com, kemudian .com. Lalu kemudian klik OK. Lalu kita coba pengecekan IIS-nya di Google dengan mengetikkan IP 192.168.10.1. Kita tunggu. Nah, sudah muncul untuk tampilan IIS-nya. Jika bosan dengan tampilan, bisa Anda ganti dengan memasukkan web template ke dalam www.root inetbook www.root. Lalu kita masukkan dan kita paste di situ. Dan kemudian kita klik lagi atau di refresh, dan tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu kita coba
dengan mengetikkan www.server10.com. Lalu kita enter. Dan kemudian akan muncul seperti yang tadi. Dan kita kemudian menginstal SMTP. Seperti tadi, kemudian kita menginstal SMTP server. Lalu klik add feature, next, kemudian install. Kita tunggu sampai selesai seperti tadi, sampai penuh. Suwe. Kemudian jika sudah, klik close, lalu kita pergi ke DNS dan membuat di forward lookup zone server10.com. Klik kanan new host or AAA, kita ketikkan mail.server10.com dan IP-nya 192.168.10.1 sesuai dengan yang kita setting di setting IP yang pertama. Kemudian klik add host. Oke, kita klik oke. Kemudian ke reverse lookup zone. Kita klik kanan. Lalu kita new pointer. Dan kita ketikkan seperti tadi, lalu hostname-nya saja yang berubah dan mengetikkan mail.server10.com. Klik OK. Lalu kita ke IIS 6.0 manager. Lalu kita ke server 10 di SMTP. Kita properties. Lalu kita ke akses. Lalu kita connection, kita klik connection. Lalu kita tambahkan IP only this below, lalu kita tambahkan IP yang kita setting tadi, yaitu 192.168.10.1. Lalu klik OK. Klik OK, lalu kita pergi ke relay. Kita tambahkan IP seperti tadi. Kita klik OK. Lalu kita ke message.
Lalu kita isi send copy of non delivery report to admin at server 10.com. Lalu kita ke delivery, lalu kita pencet advance. Lalu kita isi fully qualified domain name dengan mail.server10.com. Kemudian kita cek DNS, jika sudah valid berarti sudah bisa. Oke, kita klik OK, apply, lalu OK. Lalu kita pergi ke Windows PowerShell. Lalu kita cek dengan mengetikkan perintah nslookup. Lalu kita cek dengan mengetikkan mail.server10.com. Jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah bisa atau sudah berhasil. Lalu kemudian kita pergi ke installation type. Kita akan menginstal NetFramework. Kita klik next. Lalu kita lihat di specify and alternate source path, karena itu menunjukkan di mana NetFramework-nya berada, di partisi mana NetFramework-nya berada. Dan NetFramework ini terletak di bootable Windows Server yang source, yang dibutuhkan hanya SXS-nya saja. Kemudian kita tunggu sampai penuh seperti biasanya. Lalu kita close jika sudah. Lalu kita pergi ke installation type lagi, lalu next, dan kita di sini akan menginstal Telnet client. Kemudian klik next dan kemudian install. Kita tunggu sampai penuh. Kemudian jika sudah penuh, ketik close. Dan di sini kita akan menginstal mail enable. Kita tunggu karena sedang diinstal, dan jangan lupa masukkan server yang tadi atau komputer description-nya dengan IP-nya.
Oke, sudah selesai. Klik finish. Kemudian kita masuk ke mail enable. Lalu kita masuk ke post office. Kita masuk ke server 10. Dan kita masuk ke localhost, kemudian service and connectors, kita masuk ke web admin, dan kemudian kita tambahkan new host header. Hostname-nya kita isi server 10. Server 10 kemudian klik IP ya, bukan seperti itu. Kita masuk ke webmail. Kita isikan server 10. Atau server yang pertama yang sudah dibuat di account. Kita install yang mail.server dengan mengetikkan mail.server10.com ya. Lalu kita tambahkan IP. IP address-nya jangan lupa ditambahkan 192.168.10.1. Lalu pergi ke server 10 dan kita ke mailbox. Dan kita di sini membuat new mailbox. Mailbox name data 1 server. Oh, tidak usah ya. Jadi cuma data 1. Kita hanya mengetikkan data 1 di sini dan memasukkan password terserah. Lalu klik OK. Lalu klik recover atau overwrite terserah kalian, atau di X juga bisa.
kita bikin akun yang kedua atau new mailbox yang kedua dan mengetikkan terserah kalian, passwordnya juga terserah. Kita klik overwrite atau recovery, terserah. Dan kemudian kita akan mencoba uji telnet di Windows PowerShell. Yang pertama, klik telnet spasi mail.server10.com. Lalu klik dengan port 25, dengan menitikan port 25, lalu kita masuk dan kita ketikkan hello server 10. Lalu ketik mail from yang telah kita tambahkan tadi, lalu klik RCPT2 atau ketikan RCPT2 dengan akun yang telah kita tambahkan tadi di mail enable dengan di mailbox. Oke, complete. Lalu kita klikkan data, enter, kemudian klik pesan yang akan dikirim dan kemudian titik, kemudian kita klik quit. Sudah berhasil untuk mengirim pesan. Lalu kita ke telnet mail.server10.com dengan port 110 untuk menerima pesan. User kita isi. Yang kedua, oke, kita isikan passwordnya dengan mengetikkan pas. Oke, kita klik list, lalu kita pilih pesan yang baru sendiri yaitu angka 8, lalu kita klik RETR dengan untuk melihat pesannya RETR nomor berapa, dan disitu pesan sudah dilihat, lalu enter, lalu quit, lalu oke, dan selesai untuk mengecek telnet. Lalu kita pergi ke IIS Manager, di mana kita akan mengecek Google dengan server mail.server10.com. Di sini kita akan melihat site dengan mail enable web admin. Kita start, lalu mail enable webmail kita stop. Kita pergi ke Google dengan mengetikkan mail.server10.com, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan isi dita1@server10 dan passwordnya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita coba untuk ke server yang kedua, yaitu dita2@server10. Sudah muncul tampilannya dan kita akan mengirim pesan ke dita1@server10. Lalu kita masukkan pesan yang akan dikirim. Lalu kita tekan send dan pesan sudah dikirim. Lalu kita cek di server yang pertama sudah masuk pesannya dan kita bisa lihat
sudah masuk pesannya. Dan kita akan mencoba mengirim server pertama ke server kedua ke server pertama. Lalu kita masukkan pesan teksnya. Lalu kita kirim. Lalu kita cek di server yang kedua. Kita lihat ini pesannya dari server yang ke satu. Nah, yuk kita masuk ke server yang pertama. Lalu kita lihat pesan dari server yang kedua. Nah, sudah masuk pesannya di server yang pertama. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.